Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi sistem inventory barang. Okay, next. Kami dari kelompok 7 IF18F yang beranggotakan 1 Asep Setiawan, 2 Budi Trisetyo, 3 saya Tri Aprianti, dan keempat ada Dani Ramdhani. Perumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana menangani proses dalam pendataan barang masuk dan keluar. Lalu yang kedua, bagaimana menangani dan mendata proses pembelian atau penjualan barang. Ketiga, bagaimana membangun sistem inventory stok barang yang dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Tujuan dibuat aplikasi ini adalah yang pertama untuk merancang sistem inventory barang yang sesuai dengan permasalahan pada kegiatan persediaan barang pada CV bintang elektronik agar mempermudah admin gudang dalam mengelola dan mendata data barang yang masuk dan keluar. Yang kedua, membuat sistem informasi yang dapat melakukan pengontrolan stok barang di gudang sehingga dapat memberitahukan tentang jumlah stok barang yang ada di gudang dengan cepat dan akurat, dan menjadikan pemrosesan data tentang barang yang masuk dan yang keluar dengan cepat dan akurat, sehingga dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan. Lalu masuk ke manfaat. Yang pertama, membantu pihak CV bintang elektronik dalam proses pengolahan data stok barang yang masuk dan keluar, sehingga akan semakin mempermudah admin gudang dalam memberikan suatu informasi yang dibutuhkan. 2. Untuk menghindari keterlambatan barang, hilangnya barang, dan dengan adanya inventory barang ini, maka operasional perusahaan dapat berjalan lebih baik lagi, sehingga dapat memberikan kepuasan pelayanan terhadap konsumen. 3. Menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan akurat mengenai data maupun laporan yang dibutuhkan, serta memudahkan karyawan dalam melakukan pengontrolan persediaan barang. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu aplikasi ini berbasis desktop, jadi belum tersedia untuk smartphone. Yang kedua, aplikasi ini cuma bisa digunakan oleh admin CV bintang elektronik, sehingga tidak tersedia untuk versi online dan masih banyak kekurangan yang lainnya. Metode pengembangan yang dipakai dalam aplikasi ini yaitu SDLC atau Software Development Life Cycle. Yang pertama ada planning, yang kedua analisis, 3 design, 4 implementation, 5 testing, dan integration, dan yang ke-6 ada maintenance. Lalu software yang digunakan, yang pertama ada Visual Basic, yang kedua Asta Profesional, dan yang ketiga ada Exam. Ya, dengan saya Budi Trisetyo. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan perancangan tersebut. Tahapan perancangan yang dibuat dalam sistem aplikasi inventory barang, ada package diagram. Dalam package ini berisikan halaman login, ada admin, ada data barang, ada data supplier, ada data pelanggan, ada data transaksi masuk, ada transaksi keluar, laporan pembelian, dan laporan penjualan. Di use case login admin ini interface-nya ada masukkan username, ada masukkan password, dan cancel login pada menu halaman login. Dalam activity diagram login, di sini user membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman loginnya yang berisikan tentang pengisian username dan password. Setelah itu, user mengisi atau menginput username dan passwordnya, kemudian sistem membawanya kelengkapan data tersebut atau divalidasi. Setelah divalidasi, hasilnya akan keluar, baik itu false atau true. False, jika false, username dan password salah akan ditampilkan ke menu login sebelum tadi. Dan juga jika true,
atau berhasil melakukan login, maka masuk ke halaman berikutnya setelah login. Di sequence diagram admin, tampilan halaman login yang pertama itu ditampilkan sebuah kolom username dan password. Lalu admin menginput username dan password tersebut. Setelah itu koneksi database itu terbuka dan membuka ke bagian inventory laporan login di database. Setelah hasilnya divalidasi benar atau tidak, masuk ke bagian inventory login di database, lalu koneksi database itu tertutup. Sementara itu juga koneksi pada login database juga tertutup, dan halaman login menampilkan hasil dari berhasil atau tidaknya atau input username password tadi. Di use case diagram yang bagian admin ini ada entry data, ada update data, ada delete data, ada lihat data dan batalkan menu admin. Di activity diagram admin, user memilih menu admin. Lalu sistem menampilkan form admin yang berupa pengisian form data admin. Setelah itu user menginput form data admin dan masuk ke sistem. Setelah itu di dalam sistem data tersebut divalidasi. Sama, jika false itu dia akan balik dan memberikan tampilan data gagal disimpan. Dan jika true, data itu berhasil disimpan. Di sequence diagramnya admin dalam menu home, pemilihan menu admin sendiri ini dia memilih input ke data admin. Setelah masuk ke data admin, koneksi dari data yang telah diinput oleh admin itu masuk ke bagian tabel admin yang sudah terkoneksi oleh create message. Kemudian terbuka koneksinya ke database dan eksekusi query select serta create message. Dan setelah itu input data admin. Setelah admin masukkan data-datanya, lalu ada eksekusi data admin, dan di sini koneksi database yang terhubung dengan tabel admin itu terputus. Kemudian juga koneksi pada data inventory tabel adminnya juga terputus. Dan di sini pada tampilan data admin akan ditampilkan berupa data berhasil dimasukkan atau gagal dimasukkan. Pada tahapan use case diagram data barang, di pemasukan barang ada update data, ada delete data, ada lihat data, ada cetak data dan batalkan data. Activity diagram entry data barang, user memilih menu data barang yang kemudian sistem menjalankan dan menampilkan form data barang. Kemudian user mengisi form data barang tersebut lalu dibawa ke dalam sistem untuk divalidasi datanya. Setelah false, data akan menampilkan data gagal disimpan, dan jika true, data berhasil disimpan. Saya akan menerangkan hanya bagian dari penginputan saja, dan selanjutnya saya skip. Di sequence entry data barangnya, di menu home, admin sendiri menginput atau memilih data barang. Setelah masuk ke halaman data barang, admin menginput data barangnya, lalu terkoneksi, serta di situ juga create message-nya berjalan dan masuk berhubungan dengan tabel inventory barang. Lalu membuka koneksi ke database, eksekusi query select, serta create message baru ke database yang sudah terhubung.
menginput data barangnya, lalu dieksekusi data barang. Setelah itu koneksi ke database-nya terputus, dan di situ juga koneksi dari inventory tabel barang terputus. Dan hasil dari validasi tadi diproses dan ditampilkan dari menu data barang itu, data berhasil dimasukkan atau gagal dimasukkan. Ya, use case diagram data supplier. Di sini ada memasukkan data supplier, ada update data supplier, ada delete data supplier, lihat data supplier, cetak data supplier, dan batalkan data supplier. Activity diagram data supplier. Di sini user memilih menu data supplier, lalu sistem berjalan dan menampilkan form data supplier. Kemudian user mengisi form tersebut dan sistem mulai melakukan validasi data. Jika false, data itu akan kembali dan menampilkan data gagal disimpan. Jika berhasil atau true, data akan berhasil disimpan. Di sini sequence diagram data supplier-nya. Pada menu tampilan home, admin memilih data supplier. Setelah muncul data supplier, lalu admin menginput data tersebut. Sampai diinput, terhubunglah ke koneksi database. Di sini create message membuka koneksi ke database. Eksekusi query select, create message yang sudah terhubung ke inventory tabel data supplier. Lalu diinputlah data supplier, eksekusi data supplier, dan di sini koneksi database terputus atau disconnect, dan juga pada inventory database tabel supplier juga terputus. Dan kembalilah ditampilkan hasil validasinya ke tampilan data supplier, yaitu dimasukkan atau gagal dimasukkan. Dan di use case diagram data pelanggan, ada memasukkan data pelanggan, ada update data pelanggan, delete data pelanggan, lihat data pelanggan, cetak data pelanggan, batalkan data pelanggan. Activity diagram, user memilih menu data pelanggan, lalu sistem menampilkan data pelanggan tersebut dan menampilkan form isi. Form ini diisi oleh user dan sistem melakukan validasi data. Setelah hasilnya false, dia akan munculkan atau menampilkan data gagal disimpan, dan jika true, data berhasil disimpan. Sequence diagram pada data pelanggan. Pada menu home, admin memilih data pelanggan. Setelah masuk ke menu data pelanggan, hasil itu diinput oleh admin dan mulai terkoneksi di create message koneksi database. Setelah itu membuka koneksi ke database, eksekusi query select, dan di sini membuka jaringan ke database tabel pelanggan. Di create message, input data pelanggan, eksekusi data pelanggan, dan koneksi database terputus. Begitu juga dengan koneksi inventory tabel pelanggan database. Setelah itu data pelanggan divalidasi hasilnya dan ditampilkan data berhasil dimasukkan atau gagal dimasukkan. Dan juga use case diagram data transaksi masuk. Di sini ada input data transaksi masuk, cetak transaksi masuk, dan batalkan transaksi masuk. Di sini user memilih menu transaksi masuk, lalu sistem menampilkan menu transaksi masuk yang berupa masukkan data. Kemudian user menginput masukkan data tersebut dan menampilkan data transaksi masuk. Setelah itu data tersebut ditampilkan berupa input data transaksi masuk, yang menghasilkan setelah ini user sendiri akan menginput ulang dari tampilan selanjutnya, lalu divalidasi data yang telah diinput oleh user. Sama, jika hal itu yang diisinya false, maka tampilan yang akan ditampilkan oleh sistem sendiri yaitu data gagal diinput. Sedangkan jika true, data berhasil diinput.
sequence diagram data transaksi masuknya. Pada menu Home, admin memilih menu transaksi masuk. Lalu setelah masuk transaksi masuk, pada menunya, admin menginput data transaksi masuknya. Lalu terkoneksi ke database, create message, membuka koneksi ke database, lalu eksekusi query select, dan terhubung ke koneksi inventory tabel transaksi masuk. Setelah itu eksekusi hasil query-nya, lalu input data transaksi masuk serta eksekusi query select, query input. Dan juga di sini database yang masuk lagi eksekusi query select dan koneksi terputus pada koneksi database-nya. Kemudian juga transaksi dari inventory tabel transaksi masuk database-nya juga ikut terputus, sehingga pada menu tampilan transaksi masuk hasil validasinya yaitu data berhasil diinput atau gagal. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Dani Ramdhani. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram tentang transaksi keluar. Di situ ada admin. Admin bisa menginput data transaksi keluar, bisa mencetak data transaksi keluar, dan juga bisa membatalkan data transaksi keluar. Untuk activity diagram transaksi keluar, di sini ada user. User memilih menu transaksi keluar. Kemudian sistem akan menampilkan menu transaksi keluar. Sesudah menu itu ditampilkan, kemudian si user memasukkan data transaksi keluar. Memasukkan data. Kemudian sistem menampilkan data transaksi keluar yang sudah dimasukkan oleh si user. Kemudian user menginput lagi data transaksi keluar. Sesudah itu sistem akan memvalidasi data. Jika benar, data berhasil diinput. Dan jika salah, data gagal diinput. Kemudian untuk sequence diagram transaksi keluar. Pada tampilan home, admin akan memilih transaksi keluar. Sesudah transaksi keluar dipilih, kemudian admin akan menginput data transaksi keluar. Sudah menginput, sistem akan membuat koneksi database. Kemudian membuka koneksi ke database. Lalu sistem akan mengeksekusi query select. Lalu kemudian inputan tadi terkoneksi ke tabel transaksi keluar. Lalu akan dieksekusi hasil query-nya. Kemudian admin akan menginput data transaksi keluar. Sistem akan mengeksekusi query select ke koneksi database transaksi keluar. Lalu sistem akan menutup koneksi database jika sudah selesai. Lalu sesudah transaksi keluar, di sini ada use case diagram laporan pembelian. Di sini ada admin. Admin bisa menghapus data laporan pembelian, bisa melihat data laporan pembelian, bisa mencetak dan bisa membatalkan laporan pembelian. Kemudian di sini ada activity diagram laporan pembelian. Di sini user memilih menu laporan pembelian. Kemudian sistem akan menampilkan form laporan pembelian. Lalu si user bisa melihat data laporan pembelian. Lalu sistem akan memvalidasi pembelian. Jika itu benar, maka data berhasil disimpan. Dan jika
itu salah, data gagal disimpan, kemudian kembali lagi ke menu awal. Untuk sequence diagram laporan pembelian, di sini di awal ada menu home, kemudian admin memilih laporan pembelian, lalu admin menginput data laporan pembelian, kemudian sistem akan membuat koneksi database ke database laporan pembelian. Lalu sistem akan membuka koneksi ke database laporan pembelian, kemudian akan mengeksekusi query select, dan di sini sistem akan membuat lagi tabel laporan pembelian. Kemudian si admin bisa melihat data laporan pembelian dari database tabel laporan pembeli. Dan jika itu selesai, maka koneksi database ke database laporan pembelian akan ditutup. Lalu di sini ada use case diagram laporan penjualan. Di sini ada admin bisa menghapus data laporan penjualan, bisa melihat, bisa mencetak, dan juga bisa membatalkan laporan penjualan. Untuk activity diagram laporan penjualan, di sini user memilih menu laporan penjualan. Kemudian sistem akan menampilkan form laporan penjualan. Kemudian si user bisa melihat data laporan penjualan tersebut. Lalu sistem akan memvalidasi data. Jika data tersebut salah, maka data gagal disimpan. Dan jika data tersebut benar, maka data berhasil disimpan dan kembali ke menu home. Untuk sequence diagram laporan penjualan, di sini ada menu home. Si admin memilih ke menu laporan penjualan. Kemudian admin menginput data laporan penjualan. Lalu sistem akan membuat koneksi ke database laporan penjualan. Lalu sistem membuka koneksi tersebut dan lalu akan mengeksekusi query select. Jika sudah, maka sistem akan membuat tabel laporan penjualan. Lalu si admin bisa melihat data laporan penjualan tersebut. Jika sudah selesai, koneksi database ke database laporan penjualan akan ditutup. Kemudian setelah laporan penjualan, di sini ada tahapan perancangan pembuatan ERD. Di sini ada TB supplier dan TB transaksi masuk. Setiap TB supplier mungkin mempunyai satu atau banyak transaksi masuk, dan setiap TB transaksi masuk harus punya satu dan hanya satu TB supplier. Kemudian relasi dari TB transaksi masuk dengan laporan beli. Setiap TB transaksi masuk harus punya satu dan hanya satu TB laporan beli. Setiap TB laporan beli harus punya satu dan hanya satu TB transaksi masuk. Lalu di sini ada TB transaksi keluar dan TB pelanggan. Setiap TB transaksi keluar harus punya satu dan hanya satu TB pelanggan. Dan untuk setiap TB pelanggan mungkin punya satu atau banyak transaksi keluar. Di sini relasi dari TB transaksi keluar dan TB laporan jual. Setiap TB laporan jual harus punya satu dan hanya satu transaksi keluar. Dan juga untuk setiap TB transaksi keluar
harus punya satu dan hanya satu TB laporan jual. Lalu di sini ada TB barang. TB barang relasi dengan laporan beli. Setiap TB barang harus punya satu dan hanya satu TB laporan beli. Dan setiap TB laporan beli mungkin punya hanya satu atau banyak TB barang. Dan kemudian di sini ada TB barang relasi dengan TB laporan jual. Setiap TB laporan jual mungkin punya satu atau banyak TB barang. Tetapi setiap TB barang harus punya satu dan hanya satu TB laporan. Di sini ada tahapan perancangan pembuatan kelas diagram. Di dalam database inventory barang, di sini ada data admin. Data admin terdiri dari username, password, alamat, telepon. Dan untuk operasinya ada add, edit, delete, dan cancel. Lalu ada data supplier. Data supplier terdiri dari kode supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Untuk operasinya ada add, edit, delete, lihat, cetak, dan cancel. Kemudian di bawahnya ini ada transaksi masuk. Transaksi masuk terdiri dari ID transaksi masuk, tanggal, kode supplier, total item, dan total harga. Untuk operasinya ada add, cetak, dan cancel. Kemudian di sini ada laporan masuk. Laporan masuk terdiri dari ID transaksi masuk, tanggal, kode barang, nama barang, kode supplier, nama supplier, jumlah, total item, dan total harga. Untuk operasinya di sini ada add, edit, delete, lihat, cetak, dan cancel. Untuk data pelanggan di sini ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Untuk operasinya dari data pelanggan ada add, edit, delete, lihat, cetak, dan cancel. Kemudian di sini ada transaksi keluar. Transaksi keluar terdiri dari ID transaksi keluar, tanggal, kode pelanggan, total item, dan total harga. Untuk operasi dari transaksi keluar di sini ada add, cetak, dan cancel. Kemudian di sini ada laporan keluar. Laporan keluar terdiri dari ID transaksi keluar, tanggal, kode barang, nama barang, kode pelanggan, nama pelanggan, jumlah, total item, dan total harga. Untuk operasi dari laporan keluar ada add, edit, delete, lihat, cetak, dan cancel. Lalu di sini yang terakhir ada data barang. Data barang terdiri dari kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, dan stok. Untuk operasi dari data barang ada add, edit, delete, cancel, dan cetak. Lalu di sini ada desainer database inventory barang. Kemungkinan selebihnya ini hampir sama dengan yang sebelumnya. Kita lanjut saja ke prototype. Di sini ada prototype atau mockup login. Lalu homepage, menu admin, menu data barang, menu data supplier, menu data pelanggan, menu transaksi masuk, menu transaksi keluar, menu laporan pembelian, menu laporan penjualan, dan ini adalah hasil interface-nya. Yang pertama ini menu login, yang kedua menu homepage, yang ketiga menu data admin, yang keempat menu data barang, yang kelima menu data supplier, yang keenam menu data pelanggan, yang ketujuh menu transaksi keluar, yang kedelapan menu transaksi keluar, yang kesembilan menu laporan pembelian, yang kesepuluh menu laporan penjualan, dan kesimpulan dari presentasi PowerPoint ini, yang pertama, sistem yang dibangun ini dapat mempermudah dalam proses pendataan barang masuk dan keluar yang sudah tersistem, sehingga lebih mudah dalam pencarian data yang diperlukan
Dan dengan adanya sistem inventory ini dapat mengurangi penumpukan kertas. Yang kedua, sistem informasi inventory yang dibangun dapat mendata transaksi pesanan, pengiriman, barang masuk dan keluar, dan transaksi pembayaran yang sudah terkomputerisasi, dan dengan adanya laporan dan grafik sehingga dapat mengetahui dan memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat setiap harinya. Untuk saran, yang pertama, pengembangan dari sisi bahasa pemrograman, yaitu aplikasi desktop ke aplikasi mobile atau web. Yang kedua, diharapkan sistem ini terus dikembangkan dengan penambahan fitur yang bermanfaat dan desain yang lebih menarik bagi pengguna. Oke, sekarang saya Asep Setiawan akan menjelaskan tentang demo program aplikasi sistem inventory barang CV Bintang Elektronik. Yang pertama ada login, masukkan username dan password. Masuk. Ini adalah tampilan awal atau homepage dari aplikasi inventory barang. Pertama ada menu admin, kita bisa menambahkan admin. Sebagai contoh kita masukkan login. Kita bisa mengedit data tersebut. Pokoknya kita di kampus kita harus data alamat diganti menjadi Subang. Kemudian yang kedua ada menu data supplier. Kita menemukan nama supplier. Untuk menyebut nama supplier kita masukkan namanya, contohnya kita masukkan nomor Jakarta, teleponnya 960 kita simpan. Sini ada data masuk kode supplier 06 dengan nama supplier langsung elektronik Jakarta, nomor telepon 0260 3266. Kita bisa edit dulu. Ini edit, cari nomor kode suppliernya, edit. Sekarang catatan dulu. Kita juga bisa menghapus data tersebut. Terus yang ketiga ada data pelanggan, sama sebelumnya kita masukkan namanya. Simpan data tersebut dalam database atau dalam database ya. Terus ada menu transaksi masuk. Sini transaksi masuk adalah proses pembelian barang kepada supplier. Kita masukkan kode suppliernya, langsung elektronik, masukkan kodenya, kode barangnya, nomor kakak Samsung, jumlah belinya misalnya 5, stok awalnya 50 ditambah 5 jadi 55, total bayarnya 21.500.000. Kita simpan data tersebut.
setelah masuk ke dalam database. Nah, kemudian kalau kita mau mencetak data, kita masukkan ID transaksinya, misalnya yang 07, terus kita klik print. Nah, hasil print filenya seperti ini, yang mencetak kita bisa cetak. Oke, selesai. Kemudian ada menu transaksi keluar sama seperti sebelumnya. Cuman kalau di sini transaksi keluar berarti kita menjual barang ke pelanggan. Oleh karena itu kita masukkan kode pelanggannya, kita pilih C04, ada tataran namanya langsung toko dana elektronik. Lalu kita masukkan kode barangnya, misalnya transaksi keluar langsung kita cobain, kita jual 9. Stok awalnya asalnya 49, kita jual 9, maka stok akhirnya menjadi 40. Kita simpan. Lagi data tersebut telah masuk ke dalam database. Untuk mencetak makta sama seperti sebelumnya, kita masukkan kode transaksi keluar. Contoh terus kita klik print. Nah, ini adalah tampilan print previewnya. Terus ada menu laporan pembelian. Nah, di sini ada data-data di dalam database dari menu transaksi masuk. Kemudian data-data tersebut juga kita bisa print. Ini adalah hasil dari data-data tersebut di previewnya. Kemudian ada menu laporan penjualan, sama seperti sebelumnya. Laporan penjualan tersebut adalah hasil data-data dari transaksi keluar. Kita juga bisa print data-data tersebutnya. Nah, ini hasil dari print preview laporan penjualan. Cukup sekian demo yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kelompok 7 di F 18F. Mohon maaf bila ada kata yang salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.